Sobat sehat, kalau kita bicara soal timun, pasti yang terbayang adalah lalapan segar yang dingin dan renyah. Betul tidak? Tapi, pernahkah Anda mendengar nasihat dari orang tua zaman dulu yang bilang, kalau lambungmu lagi tidak enak, timunnya direbus dulu. Jangan dimakan mentah. Apa ya rahasia di balik nasihat aneh itu? Ternyata nasihat itu ada benarnya. Sobat sehat, saya bertemu dengan seorang nenek, Mbah Sutinah, di sebuah acara pengajian di Kebumen. Usianya sudah 82 tahun, tapi perutnya tidak pernah rewel. Beliau cerita, beliau punya riwayat, jadi tidak berani makan lalapan timun. Tapi cucunya yang ahli gizi menyarankan untuk mencoba timun rebus. Sejak saat itu, beliau bisa menikmati timun tanpa rasa khawatir. Kisah Mbah Sutinah ini tentu membuat kita bertanya-tanya, apa bedanya timun segar dengan timun rebus? Hari ini, kita akan menguak tuntas semua rahasia yang tidak pernah dibahas ini. Kapan kita sebaiknya makan timun segar? Dan kapan timun rebus justru menjadi pilihan yang lebih hebat? Kita juga akan bongkar nutrisi apa yang hilang dan justru muncul setelah timun direbus. Nah, untuk membongkar tuntas semua rahasia timun rebus ini, izinkan saya menyapa Anda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, selamat datang kembali di channel kita tercinta, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Pastikan Anda sudah menjadi bagian dari keluarga besar kami dengan menekan tombol subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama. Sekarang, mari kita mulai perbandingan antara dua jagoan ini. Sebelum kita membandingkan keduanya, penting untuk kita pahami dulu sifat dasar dari timun itu sendiri. Timun segar adalah gudang air, vitamin, dan mineral dalam kondisi paling murni. Sifatnya sangat mendinginkan dan menyegarkan. Namun, ia juga memiliki beberapa kelemahan yang justru bisa diatasi dengan proses perebusan. Inilah yang menjadi kunci dari seluruh pembahasan kita hari ini. Mari kita mulai dengan sang juara bertahan, timun segar. Kekuatan utamanya tentu saja adalah kandungan airnya yang mencapai 96%, menjadikannya minuman yang bisa kita makan. Bagi lansia, ini adalah cara lezat untuk mencegah dehidrasi. Vitamin C dan beberapa jenis antioksidan di dalamnya juga berada dalam kondisi paling puncak saat timun masih segar, siap untuk melawan radikal bebas di tubuh kita. Namun, di balik kesegarannya, timun segar punya dua kelemahan. Pertama, ia mengandung senyawa bernama cucurbitacin yang bisa menyebabkan perut kembung dan rasa pahit. Kedua, kulitnya yang kaya nutrisi seringkali terpapar pestisida dan lapisan lilin yang sulit hilang hanya dengan dicuci biasa. Kedua masalah inilah yang membuat sebagian lansia, terutama yang perutnya sensitif, merasa tidak nyaman setelah memakannya. Disinilah timun rebus hadir sebagai pahlawan. Proses merebus, meskipun hanya sebentar, dapat menetralkan sebagian besar senyawa cucurbitacin, penyebab kembung. Panas dari air rebusan juga jauh lebih efektif dalam membersihkan sisa pestisida dan meluruhkan lapisan lilin pada kulitnya. Ini membuat timun rebus menjadi pilihan yang jauh lebih ramah dan aman bagi lambung yang sensitif. Seperti yang dialami Mbah Sutinah, tentu akan ada pertanyaan. Apakah nutrisinya tidak hilang saat direbus? Jawabannya, ada yang berkurang, tapi ada juga yang justru lebih mudah diserap. Vitamin C yang sensitif terhadap panas memang akan sedikit berkurang. Namun, proses perebusan akan memecah dinding sel timun, membuat mineral-mineral penting seperti kalium, magnesium, dan silika menjadi lebih mudah diakses dan diserap oleh usus kita. Jadi, kesimpulannya sederhana. Jika sobat sehat tidak punya masalah lambung dan ingin mendapatkan kesegaran maksimal serta vitamin C, pilihlah timun segar yang sudah dicuci bersih. Namun, jika Anda memiliki perut yang sensitif, mudah kembung, atau ingin mendapatkan manfaat mineralnya secara optimal, maka timun rebus adalah pilihan yang jauh lebih bijaksana dan lebih aman untuk dikonsumsi setiap hari. Perdebatan antara timun segar dan timun rebus ini ternyata membuka banyak sekali fakta-fakta baru. Ternyata, timun, baik segar maupun direbus, masih menyimpan banyak sekali manfaat rahasia lain yang jarang sekali diungkap. Inilah kyogen-kyogen tersembunyi
yang membuat sayuran sederhana ini begitu istimewa untuk kesehatan kita di usia senja. Mari kita lanjutkan penelusuran kita. Manfaat jarang dibahas. Pertama, silika, semen untuk sendi. Rahasia pertama adalah kandungan mineral langka bernama silika, yang penyerapannya lebih baik pada timun rebus. Anggap saja silika ini adalah semen bagi jaringan ikat di seluruh tubuh kita. Silika sangat penting untuk membantu menguatkan tulang rawan pada persendian, dan juga otot. Bagi lansia yang rentan mengalami nyeri sendi dan pengeroposan tulang, asupan silika yang cukup sangatlah berarti. Manfaat jarang dibahas kedua. Fisetin, pelindung memori otak. Rahasia kedua adalah kandungan zat flavonoid bernama fisetin. Menurut berbagai penelitian, fisetin ini bekerja seperti pelindung bagi sel-sel otak kita. Ia membantu menjaga daya ingat, mengurangi peradangan di otak, dan dalam jangka panjang, dipercaya dapat membantu memperlambat perkembangan penyakit pikun, seperti Alzheimer. Mendapatkan asupan fisetin dari sumber alami, seperti timun, tentu sangat baik. Manfaat jarang dibahas ketiga, menetralkan asam tubuh. Tubuh kita cenderung menjadi lebih asam, akibat pola makan modern. Nah, rahasia ketiga adalah timun bersifat sangat basa atau alkali. Mengonsumsi timun, baik segar maupun direbus, dapat membantu menetralkan kelebihan asam di dalam tubuh. Kondisi tubuh yang lebih seimbang atau basa dipercaya dapat membantu mengurangi peradangan, menjaga kesehatan tulang, dan membuat tubuh terasa lebih bugar secara keseluruhan. Begitu banyak ya, sobat sehat, rahasia dari sayuran yang sering kita anggap hanya sebagai air ini. Tentu, kita jadi semakin paham kapan harus memilih timun segar atau rebus. Tapi, mohon tunggu sebentar. Ada beberapa kondisi di mana kita tetap harus waspada. Jadi, jangan kemana-mana. Tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setelah ini, kita akan bahas daftar pantangan pentingnya. Setelah kita mengagumi semua sisi baiknya, sekarang adalah waktunya untuk kita bersikap bijaksana. Di balik semua manfaatnya, timun, baik segar maupun direbus, tetap memiliki sifat dan kandungan yang bisa berinteraksi negatif dengan beberapa kondisi tubuh. Mengabaikan pantangan ini bisa membuat niat baik kita untuk sehat justru berbalik, menyebabkan masalah. Mari kita kenali siapa saja yang harus membatasinya. Pantangan pertama, penderita penyakit ginjal kronis. Pantangan pertama adalah bagi para pejuang penyakit ginjal kronis, stadium lanjut. Timun kaya akan mineral kalium. Ginjal yang sudah rusak parah tidak mampu lagi membuang kelebihan kalium dari dalam darah. Penumpukan kalium atau hiperkalemia adalah kondisi gawat darurat yang bisa menyebabkan irama jantung menjadi kacau dan bahkan berhenti mendadak. Porsinya harus benar-benar sesuai anjuran dokter. Pantangan kedua, sedang minum obat pengencer darah. Pantangan kedua adalah bagi sobat sehat yang rutin mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin. Timun, terutama pada bagian kulitnya, kaya akan vitamin K. Vitamin K ini sangat penting untuk proses pembekuan darah. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, ia bisa melawan kerja obat, membuat darah kembali mudah menggumpal, dan meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah. Pantangan ketiga, perut yang sangat sensitif meskipun direbus. Meskipun merebus dapat mengurangi zat penyebab kembung, bagi sebagian kecil lansia yang perutnya sangat-sangat sensitif atau memiliki sindrom irasi usus IBS yang parah, timun dalam bentuk apapun tetap bisa memicu rasa tidak nyaman. Ini karena kandungan serat dan jenis karbohidrat lainnya. Kuncinya adalah selalu dengarkan sinyal dari tubuh Anda sendiri. Jika tetap tidak cocok, jangan dipaksakan. Pantangan keempat, punya tekanan darah terlalu rendah. Manfaat timun yang bisa menurunkan tekanan darah justru bisa menjadi masalah bagi sobat sehat yang memiliki riwayat tekanan darah rendah atau hipotensi. Mengonsumsinya dalam jumlah banyak, terutama dalam bentuk jus, berisiko membuat tekanan darah semakin anjlok. Akibatnya, bisa muncul gejala pusing saat berdiri, pandangan kabur, dan meningkatkan risiko jatuh yang sangat berbahaya bagi lansia.
untuk menggambarkan betapa berbahayanya jika kita abai terhadap pantangan ginjal. Mari kita simak kisah nyata dari Lampung. Pak Tono, 70 tahun, menderita penyakit ginjal kronis dan sudah diwonte-wonte oleh dokter untuk membatasi makanan tinggi kalium. Namun, karena mendengar dari tetangga bahwa timun itu menyehatkan, beliau mulai rutin makan 2 hingga 3 buah timun segar sebagai lalapan setiap harinya. Niatnya ingin badannya lebih sehat, tapi yang terjadi sebaliknya. Setelah seminggu, Pak Tono mulai merasa badannya sangat lemas, ototnya terasa lemah, dan jantungnya sering berdebar-debar tidak karuan. Khawatir, keluarganya membawa beliau ke rumah sakit. Hasil tes darah menunjukkan kadar kaliumnya sudah sangat tinggi dan berbahaya. Beliau harus segera dirawat untuk menurunkan kadar kaliumnya agar tidak berakibat fatal pada jantungnya. Efek samping pertama, perut kembung dan bersendawa. Kisah Pak Tono adalah pelajaran keras. Efek samping pertama yang paling umum dari timun, terutama yang segar, adalah perut kembung, senyawa cucurbitacin, dan juga kandungan seratnya. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, bisa menghasilkan gas saat dicerna di dalam usus. Gas inilah yang membuat perut terasa penuh, begah, dan memicu kita untuk lebih sering bersendawa. Ini adalah sinyal bahwa porsi timun Anda sudah terlalu banyak. Efek samping kedua, sering buang air kecil. Efek samping kedua adalah menjadi lebih sering buang air kecil, baik dari timun segar maupun rebus. Ini karena sifat diuretik alaminya. Jika dikonsumsi di siang hari, ini bagus untuk membuang racun. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah banyak di malam hari, ini bisa sangat mengganggu kualitas tidur kita karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Sebaiknya, batasi konsumsi timun di sore atau malam hari. Efek samping ketiga, risiko keracunan pestisida. Ini adalah bahaya yang datang dari luar, terutama pada timun segar. Kulit timun adalah bagian yang paling banyak mengandung gizi, namun juga bagian yang paling rentan terpapar semprotan pestisida. Jika kita tidak mencuci timun dengan benar dan langsung memakannya bersama kulitnya, maka kita berisiko memasukkan zat-zat kimia berbahaya tersebut ke dalam tubuh, yang dalam jangka panjang bisa menumpuk dan merusak organ. Efek samping keempat, reaksi alergi. Meskipun sangat jarang terjadi, alergi terhadap timun tetap bisa dialami oleh sebagian orang. Gejalanya bisa berupa rasa gatal di sekitar mulut dan lidah, ruam pada kulit, atau bahkan bengkak pada bibir. Jika sobat sehat mengalami gejala aneh seperti ini, setiap kali setelah makan timun, ada kemungkinan Anda memiliki alergi, dan sebaiknya menghindarinya untuk mencegah reaksi yang lebih parah di kemudian hari. Efek samping kelima, rasa pahit yang mengganggu. Dan terakhir, efek samping yang sering kita temui adalah rasa pahit, terutama di bagian ujung timun. Rasa pahit ini berasal dari penumpukan senyawa cucurbitacin. Meskipun dalam jumlah kecil tidak berbahaya, rasa pahit ini tentu bisa merusak kenikmatan makan kita. Selain itu, timun yang terasa sangat pahit menandakan kandungan cucurbitacin yang tinggi, yang lebih berisiko menyebabkan masalah pencernaan pada perut yang sensitif. Setelah mengetahui semua sisinya, sekarang kita sampai pada bagian solusinya. Bagaimana cara kita mendapatkan semua manfaat kesegaran timun dengan aman, baik dalam bentuk segar maupun rebus? Jawabannya terletak pada cara kita memilih, membersihkan, dan mengonsumsinya dengan bijak. Mari kita simak bersama langkah-langkah detailnya, agar tidak salah lagi. Cara mengolah pertama, mencuci dengan benar. Langkah pertama dan paling wajib adalah mencuci timun dengan sempurna. Untuk menghilangkan pestisida, kotoran, dan lapisan lilin. Cucilah di bawah air mengalir, sambil digosok perlahan, menggunakan sikat khusus sayuran. Anda juga bisa merendamnya selama beberapa menit dalam air yang diberi sedikit cuka apel atau soda kue. Lalu bilas hingga bersih. Ini sangat penting, terutama jika Anda akan memakannya bersama kulitnya. Cara mengolah kedua, jangan kupas kulitnya jika sudah bersih. Langkah kedua adalah jangan kupas kulitnya. Sebagian besar nutrisi berharga dari timun, seperti serat, vitamin K, dan silika, justru terkonsentrasi pada bagian kulit hijaunya yang gelap. Mengupas kulit timun sama saja dengan membuang sebagian besar manfaat kesehatannya. Jadi,
Setelah yakin timun sudah benar-benar bersih, nikmatilah timun bersama dengan kulitnya untuk mendapatkan khasiat yang paling maksimal. Cara mengolah ketiga. Cara merebus yang tepat. Jika Anda memilih timun rebus, caranya sangat mudah. Cukup potong-potong timun yang sudah dicuci bersih. Lalu masukkan ke dalam air mendidih. Rebus hanya sebentar saja, sekitar 3 hingga 5 menit, jangan terlalu lama. Tujuannya hanya untuk membuatnya sedikit lebih lunak dan menetralkan zat penyebab kembung, bukan untuk membuatnya lembek. Merebus terlalu lama, justru akan menghilangkan lebih banyak nutrisi. Cara mengolah keempat. Aturan porsi yang bijak. Dan langkah terakhir adalah tentang porsi. Tidak ada aturan pasti. Namun anjuran umumnya adalah jangan berlebihan, mengonsumsi sekitar setengah hingga 1 buah timun ukuran sedang per hari sebagai lalapan atau campuran masakan. Sudah, lebih dari cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa memicu efek samping. Hindari mengonsumsinya dalam bentuk jus dalam jumlah besar, karena ini akan membuat dosisnya menjadi terlalu pekat. Jadi, mari kita simpulkan, timun, baik segar maupun rebus, adalah makanan yang luar biasa untuk lansia. Timun segar unggul dalam kesegaran dan vitamin C, sementara timun rebus lebih ramah di lambung dan mineralnya lebih mudah diserap. Keduanya soma-soma pantangan bagi penderita ginjal dan yang minum obat tertentu. Kunci untuk mendapatkan manfaatnya adalah dengan mencuci bersih, tidak mengupas kulitnya, dan mengonsumsinya dalam porsi yang wajar. Mbah Sutinah dan timun rebusnya mengajarkan kita sebuah pelajaran tentang adaptasi, bahwa seiring bertambahnya usia, terkadang kita perlu sedikit mengubah cara kita menikmati sesuatu agar tetap bisa mendapatkan kebaikannya, tanpa harus menanggung akibat buruknya. Kesehatan di usia senja adalah seni menyesuaikan diri, bukan memaksakan kehendak. Terkadang, sentuhan kehangatan dari proses merebus justru membuat sesuatu menjadi lebih baik untuk kita. Terima kasih banyak Sobat Sehat telah setia menyimak informasi penting ini sampai akhir. Semoga video ini membuat kita lebih bijak dalam menikmati kesegaran timun. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terdekat. Tulis di kolom komentar, Sobat Sehat termasuk tim timun segar atau tim timun rebus. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan disajikan dengan hati. Ingat, pengetahuan adalah kunci untuk membuat pilihan-pilihan kecil yang cerdas setiap hari, yang akan membangun sebuah masa tua yang sehat dan bahagia. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.